Sekarang mari kita bicarakan bagaimana cara pemakaian wireless yang baik. Saat ini di pasaran kita akan banyak temukan wireless system dengan frekuensi VHF dan UHF. Yang lebih awal sebetulnya adalah yang VHF, Very High Frequency. Kita mungkin masih ingat pada waktu itu wireless transmitternya menggunakan baterai kotak 9 volt yang cepat habis. Nah, kemudian orang menciptakan ultra high frekuensi, gelombang yang lebih tinggi, yang saat ini rata-rata menggunakan baterai 1,5 volt 2 biji jadi 3 volt dan lebih efisien. Kita bisa operasikan dia sampai 8 jam. Contohnya yang ini, yang saya pegang ini, dia bekerja pada ultra high frekuensi UHF di panjang gelombang di atas 600 sampai hampir 900 MHz. Tentu saja very high frekuensi di bawahnya. Kelebihan pemakaian UHF dibanding VHF adalah karena pada VHF sudah banyak lagi alat-alat lain yang menggunakan gelombang itu, sehingga dengan mudah seringkali kita dapat bocoran receiver VHF dari katakanlah radio CB misalnya atau radio komunikasi yang lain. Dan kelemahan yang lainnya adalah kalau jaraknya agak jauh sedikit, sinyalnya sudah menjadi seringkali lemah dan cukup kotor, ada noise. Receivernya pun kebanyakan menggunakan baterai 9 volt yang cepat habis. Padahal dengan UHF kita bisa mendapatkan sinyal yang lebih bersih menggunakan baterai 2 kali 1,5 volt, bisa durasinya bisa sampai 8 jam rata-rata. Dan entah mungkin nanti pada sekian tahun ke depan kalau sudah mulai banyak orang lagi menggunakan gelombang UHF itu untuk penggunaan-penggunaan lain, barangkali kita harus pindah ke gelombang yang lebih tinggi lagi. Hal yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah kalau wireless itu punya 2 antena, mereka menggunakan teknologi yang namanya diversity. Apakah diversity itu? Diversity adalah menggunakan 2 receiver dengan frekuensi yang sangat dekat. Contohnya, kalau yang satu menggunakan frekuensi 800 MHz, yang satunya lagi 800,001 MHz. Tipis banget. Tapi apa gunanya? Gunanya adalah nanti kedua sinyal itu akan dibandingkan mana yang lebih bagus dan yang lebih kuat, itulah yang akan diteruskan ke output. Perlu diperhatikan posisi daripada antena. Banyak kali saya lihat orang memasang antena seperti ini, sejajar. Itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena kalau misalnya posisi antena dari transmitter seperti handheld mikrofon misalnya tidak bagus terhadap posisi ini, kemungkinan besar akan sama tidak bagusnya untuk posisi antena yang ini. Jadi yang paling bagus adalah menggunakan antena ini dengan pola sudut. Bayangkan kalau ini didekatkan, nanti akan membentuk pola sudut 90 derajat. Itu yang paling maksimal. Kenapa? Kalau misalnya posisi transmitter jelek terhadap ini, kita punya harapan yang sangat besar untuk bagus pada antena yang satunya lagi, atau sebaliknya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan gunakan posisi antena seperti ini. Selalu gunakan sudut 90 derajat. Atau kalau kondisi yang terpepet, misalnya di sini terlalu banyak barang, begini pun asal membentuk 90 derajat. Saya pernah menggunakannya di dalam kondisi yang tertentu dengan posisi seperti ini. Sama 90 derajat. Di manakah tempat yang terbaik untuk menempatkan receiver ini? Ada yang bilang sedekat mungkin dengan transmitternya,
Artinya di panggung atau di pinggir panggung, di posisi monitor. Saya tidak selalu sependapat dengan itu. Buat saya tergantung. Kalau posisi mixer tidak terlalu jauh dari transmitter, dari panggung, saya akan lebih suka menempatkannya dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya akan selalu bisa kontrol sinyal-sinyal itu. Apakah ada problem dengan radionya? Apakah audionya muncul atau tidak? Bahkan pada receiver tertentu seperti yang ini misalnya, di sini saya bisa lihat apakah baterai daripada transmitter itu masih cukup bagus atau sudah mulai lemah. Itu sebabnya saya lebih suka sepanjang transmisinya masih bisa ditangkap dengan baik di posisi mixer, saya akan tempatkan receiver ini di mixer, sehingga saya bisa melihat setiap saat bagaimana kondisi radio, audio, bahkan kondisi baterai daripada receiver, dari transmitter. Ada satu artikel yang mengatakan bahwa kemungkinan badan adalah penghalang untuk frekuensi radio. Jadi jangan heran kalau suatu saat orang yang sedang memegang wireless microphone kemudian berbalik sehingga badannya menghalangi si transmitter terhadap receiver, sinyalnya bisa agak drop. Tapi kita berharap kalau menggunakan diversity dengan posisi antena yang benar, satu drop, yang satu masih mendingan, agak bagus, masih bisa ditangkap dengan jelas. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah seperti juga tabrakan fasa pada gelombang audio. Radio pun kemungkinan bisa menghadapi tabrakan fasa. Misalnya, kalau di dalam ruangan di mana kita gunakan wireless system ini ada pilar-pilar, apalagi kalau pilar itu dilapisi dengan logam kuningan yang mengkilap bagus atau stainless misalnya, itu bisa membuat pantulan dari pilar itu tabrakan dengan sinyal yang langsung menuju antena. Dan kalau pada sudut tertentu, posisi tertentu, tabrakan itu saling menghilangkan, kita akan mendapatkan situasi yang sama seperti yang di audio, ada frekuensi yang hilang. Tapi kembali lagi, kalau kita gunakan diversity, moga-moga tabrakan saling menghilangkan pada antena yang satu, tetapi tidak pada yang lain. Artis yang menggunakan hiasan untuk handheld wirelessnya, ternyata kebetulan wireless hiasan itu mengandung unsur logam, padahal kita tahu unsur logam itu sangat berpengaruh pada frekuensi radio. Sehingga pernah terjadi rajutan yang menggunakan unsur logam yang membungkus handheld wirelessnya, kemudian itu mengganggu frekuensi radio transmitter sampai receiver sangat sulit menangkap frekuensi radio itu. Dan begitu dilepas, semua menjadi beres. Jadi kalau Anda ketemu hal seperti itu, coba perhatikan, barangkali ada faktor pengganggu transmitter. Selamat berkarya.